Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri. Saya dari kelas MA 19A4 dan di sini saya akan membahas tentang uang. Awal mula uang. Dahulu kegiatan tukar-menukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan sistem barter yang mempunyai kendala yang sulit diatasi, yaitu sulit menemukan orang yang mau menukar barang. Yang kedua, sulit menukar nilai barang. Yang ketiga, sulit menemukan barang dan jasa yang akan ditukar sesuai kebutuhan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi uang. Fungsi uang itu yang pertama sebagai alat tukar yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan. Yang kedua itu alat satuan hitung. Apa maksud alat satuan hitung di sini? Yaitu menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Yang ketiga itu ada penimbun kekayaan, terutama jika menyimpan uang di bank. Karena menyimpan di bank akan mendapat imbalan bunga. Yang keempat adalah standar pencicilan hutang. Apa maksud standar pencicilan hutang di sini? Dengan uang, utang piutang dapat ditentukan dengan mudah dan utang juga dapat diangsur dengan mudah. Manfaat uang di sini ada 4. Yang pertama itu mempermudah masyarakat untuk mendapat barang dan jasa yang diinginkan. Tidak perlu lagi mencari orang yang mau menukar barang atau jasanya sesuai dengan barang atau jasa yang diinginkan. Yang kedua itu mempermudah masyarakat menentukan nilai barang dan jasa. Di sini tidak repot mencari orang yang mau menukar barang dan jasa yang sama nilainya. Yang ketiga itu ada memperlancar proses perdagangan karena nilai barang dan jasa sudah jelas. Yang keempat, poin terakhir itu alat untuk menimbun kekayaan. Nilai kekayaan dihitung dalam satuan mata uang. Nah, satu mata uang hanya dapat dipergunakan di satu wilayah tertentu, karena tiap wilayah biasanya mempunyai satuan mata uang yang berbeda. Contohnya itu rupiah hanya berlaku di Indonesia dan yen berlaku hanya ada di Jepang. Uang dicetak oleh suatu negara melalui bank sentral negara tersebut. Dan di sini ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada 2 ya. Yang pertama itu berdasarkan bahan. Contoh 1 yang pertama, uang logam. Uang logam dibuat dari logam, misalnya aluminium, emas, dan perak. Yang kedua ada uang kertas, dibuat dari kertas. Dan yang kedua berdasarkan nilai. Yang pertama bernilai penuh. Maksud di sini bernilai penuh, nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Contoh, nilai bahan pembuat uang logam sama dengan nilai yang tertera pada uang logam itu. Yang kedua tidak bernilai penuh. Apa maksud tidak bernilai penuh? Nilai intrinsik uang lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contoh, nilai bahan pembuat uang kertas umumnya lebih kecil daripada nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Yang ketiga itu berdasarkan lembaga. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal itu diterbitkan oleh bank sentral berupa uang logam dan kertas. Yang kedua, uang giral diterbitkan oleh bank umum berupa cek, giro, dan kartu kredit. Dan yang ketiga, uang kuasi. Uang yang tidak dapat dipakai tiap saat ada karena terikat waktu. Contohnya, deposito. Yang keempat itu berdasarkan kawasan. Yang pertama uang lokal, uang yang berlaku di wilayah tertentu. Uang regional berlaku di wilayah tertentu. Misalnya uang euro berlaku di Eropa. Yang ketiga,
uang internasional berlaku antar negara, misal US dollar sebagai standar pembayaran internasional. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.